Halo? Oh, sedikit ya. Oke, oke. Jadi kalau saya lanjutkan ya, maaf komputernya kenapa? Jadi kan aktiva itu saldo akun normalnya di debit. Karena saldo akun normalnya di debit, ketika dia bertambah berarti masuknya ke debit. Jadi kayak misalnya ada pencatatan pelanggan membayar membayar jasa kita hari ini, misalnya totalnya harusnya 100.000 tapi dibayar dulu cuma 50.000, sisanya dibayar nanti. Berarti kan kita punya piutang masih, karena pelanggan itu belum bayar seluruhnya kan, piutangnya berarti sebesar 50.000, berarti piutangnya bertambah 50.000. Nah, ketika piutang itu bertambah berarti kita mencatatnya di sisi debit karena dia akan masuk di aktiva. Kalau aktiva itu saldo akun normalnya di debit, jadi masuknya ke debit ketika bertambah. Tapi ketika misalnya pelanggan tadi sudah melunasi hutangnya ke kita sebesar 50.000, berarti kan utangnya pelanggan tadi sudah lunas, berarti piutang kita kan berkurang 50.000. Nah, ketika piutang kita berkurang berarti kita mencatatnya di sisi kredit. Paham nggak? Jadi ketika semua aktiva, apapun itu, kas, peralatan, piutang, tanah, bangunan, atau apapun yang ada di aktiva, ketika mereka bertambah, kita mencatatnya di sisi debit. Itu untuk jurnalnya tadi. Tapi ketika aktiva kita berkurang, misalnya kita bayar apa, pakai uang kas kan, atau kita peralatan kita atau piutang kita berkurang. Nah, kalau berkurang kita mencatatnya di sisi kredit. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Jadi mencatat di jurnalnya tadi loh, di debit sama di kredit, sama kayak di buku besarnya. Ketika kas kita berkurang kan masuknya di kredit, tapi ketika kasnya kita bertambah masuknya di debit. Nah, itu kalau aktiva. Sedangkan kalau utang sama ekuitas, ingat kan di persamaannya aktiva sama dengan hutang plus ekuitas. Nah, hutang sama ekuitas kan awalnya sudah ada di sisi kredit kan, ya kan? Berarti itu akun normalnya utang sama ekuitas itu di sisi kredit. Jadi ketika utang kita bertambah, masuknya di kredit apa debit? Ketika kita berhutang, kita masuk di debit apa kredit? Kita nyatetnya. Oke. Yang lain? Ketika hutang kita bertambah, masuknya di debit apa kredit? Oke, benar. Jadi ketika utang kita bertambah, masuknya di kredit. Nggak dengar? Yang lain dengar suara saya kan ya? Itunya mungkin mas, volumenya coba dicek. Nah, jadi misalnya ada transaksi ya, kita membeli kendaraan. Jangan kendaraan terlalu besar amountnya. Kita membeli peralatan sebesar 500.000 tapi dibayar bulan depan, berarti kan utang kita bertambah, peralatan kita juga bertambah. Nah, nyatet jurnalnya berarti peralatan pada hutang. Paham ya? Peralatannya kan masuk ke debit karena aktiva bertambah kan, sedangkan hutang kita juga bertambah, hutang itu di kredit sebesar 500.000. Kalau kita misalnya bayarnya tunai, berarti peralatan pada kas, kreditnya kas karena kita membayar menggunakan kas dan kas kita berkurang. Itu bedanya. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Jadi kalau kita memiliki hutang, itu masuknya di kredit. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ini tolong dipahamin ya, karena ini basicnya, jadi harus mateng di sini. Kalau basicnya ini nggak paham,
nanti ke belakang-belakangnya agak susah. Prive apa? Ayo, ada yang bisa jawab prive itu apa? Minggu lalu sudah kita bahas prive itu apa. Ada yang masih ingat? Ayo, yang lain. Ada yang masih ingat nggak prive itu apa? Apa pribadi, Mbak? Ya, jadi pengambilan pribadi oleh pemilik. Jadi pemilik itu mengambil modalnya untuk keperluan pribadi. Itu namanya prive. Jadi prive juga didebat. Kalau modal itu juga dikredit ya. Jadi ketika kita setoran awal modal, berarti kas pada modalnya dikredit. Paham ya Mas? Siapa tadi Mas Putu? Jadi prive itu pengambilan pribadi oleh pemilik pengambilan modal. Sedangkan pendapatan itu masuknya di kredit kalau pendapatan bertambah. Kemarin ingat nggak di persamaan akuntansi ketika kita mendapatkan pendapatan yang bertambah kan kas sama modal. Karena pendapatan itu di sisi kredit. Ya nggak sadar nggak? Kemarin ngerjain waktu kita mendapatkan pendapatan kita masukinnya di kas sama di pendapatan. Kayak di modal waktu di persamaan akuntansi, tapi kita tulis pendapatan. Karena pendapatan itu akun awalnya di kredit, sedangkan beban akun normalnya di debit. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya melunasi hutang sebesar 250.000, nyatetnya gimana? Tadi kan kita berutang 500.000, tapi kita melunasi 250.000. Cara mencatat jurnalnya gimana? Debitnya apa, kreditnya apa? Yuk, kalau kita melunasi hutang, debitnya apa, kreditnya apa? Yang lain? Ada yang mau jawab? Yang lain? Ayo. Ini ada 7 orang, yang jawab baru 3 orang, yang 4 kemana? Kalau kita mau melunasi hutang kita, nyatetnya gimana? Yang debit apa, kreditnya apa? Ketika kita mau melunasi hutang. Mana? Mau jawab? Halo. Suaranya putus-putus. Iya, debit bertambah, kredit berkurang. Yang di debit apa, yang di kredit apa, Mbak Widowati? Yang di debit apa, yang di kredit apa? Kan kalau hutang kan akun normalnya di kredit,